Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Alfazriani. Di sini saya mahasiswa dari Profesi Bidan Universitas Nasional yang akan membagi tips mengenai tentang letak sungsang. Sungsang atau yang sering kita kenal dengan bagian kepala bayi terdapat di atas dan bagian bokongnya terdapat di bawah. Nah, memang pada usia kehamilan 7 bulan atau 28 minggu, letak kepalanya sudah harus di bawah ya. Tetapi bisa saja letak kepala ini masih berada di atas atau sering kita sebut dengan letak sungsang. Nah, jadi apabila ibu mengalami letak sungsang, ibu nggak usah khawatir. Biasanya dengan perjalanan waktu akan menurun dengan sendirinya. Untuk itu, kepala nanti akan berpindah ke arah bawah dan dia akan siap untuk lahir secara normal dengan kepala lahir terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan, kenapa sih di usia 7 bulan masih bisa mengalami letak sungsang? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi memang bayinya ingin seperti itu letak posisinya. Nah, yang kedua bisa jadi tempatnya yang sempit. Nah, dengan usia kehamilan yang semakin tua, jumlah air ketuban juga semakin sedikit sehingga tidak cukup dan dapat bisa menyebabkan bayinya tidak dapat bergerak dengan aktif. Nah, yang ketiga bisa karena adanya lilitan. Lilitan tali pusat ini bisa memicu kepala bayinya tidak bisa bergerak bebas ya, akibatnya kepala bayinya tidak mau turun. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalkan di usia 8 bulan kita masih mengalami letak sungsang? Nah, tips yang pertama, ibu bisa mengikuti kelas ibu hamil atau kelas senam hamil ya. Nah, biasanya di sana ada prenatal class. Nah, prenatal class atau senam hamil ini bisa dilakukan pada usia kehamilan 8 bulan ya. Nah, nanti biasanya para bidannya mengajari cara merubah posisi letak sungsang menjadi kembali normal. Biasanya di prenatal class atau senam hamil, ibu-ibu diajarin dengan lebih sering sujud. Sering sujud ini efektif sekali karena bisa dilakukan di rumah ya. Setiap hari ibu bisa melakukan 1-2 menit selama 3 kali dalam sehari. Yang kedua, ibu dianjurkan untuk bisa mengobrol dengan bayinya. Jadi bayinya itu diajak ngobrol sama kita agar ada sentuhan batin ya. Yang ketiga, ibu bisa mendengarkan dengan suara-suara indah di bagian bawah janin. Karena ini tuh di daerah bawah ini bisa memicu si janinnya untuk mendengarkan atau mencari suara sehingga bisa memutar. Yang kedua adalah versi luar. Nah, versi luar ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang profesional. Artinya banyak ditemukan di kasus lapangan ibu hamil sering dipijit-pijit ataupun sering dilakukan versi luar oleh dukun atau paraji. Nah, itu sangat tidak boleh karena versi luar ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang profesional. Kalau kita dorong, kita arahkan bayinya ke arah luar, ini harus dilakukan monitoring dengan baik ya. Karena pada saat kita memutar bisa saja terjadi misalnya ada lilitan tali pusat. Nah, tali pusatnya akan tertarik, artinya si bayinya itu akan mengalami tercekik. Nah, yang kedua bisa juga kalau putarannya sudah, kemudian ada masalah di bagian plasentanya. Plasentanya juga bisa kemungkinan besar untuk terlepas. Nah, ini yang bisa menyebabkan kematian karena plasenta itu merupakan nutrisi bagi bayinya ya. Lalu pada saat teknik versi luar ini sudah lama ditinggalkan karena resikonya dapat terjadi masalah yang sangat fatal pada janinnya ya. Tapi kalau misalkan sudah lewat dari 34 sampai 35 minggu, sudah mendekati masa persalinan, biasanya bayi susah lagi nih untuk kita putar di posisi kepalanya yang di bawah karena jumlah cairan ketuban juga sudah semakin sedikit, bayinya juga sudah lebih besar sehingga gerakan untuk berputarnya itu juga semakin sulit. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tips tentang letak sungsang ini. Intinya untuk versi luar ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang profesional. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.